Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Echa Srianti. Kali ini saya ingin sharing tentang alur kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 yang sudah mulai sejak pertengahan Juli waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah alur yang akan kita lewati atau Bapak Ibu lewati selama mengikuti kegiatan PPG, di mana pembahasan aktivitas pendalaman materi PPG dalam jabatan terdiri dari 6. Yang pertama, gambaran umum PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, yang ini disampaikan melalui kegiatan orientasi. Kemudian 2, langkah dan beban pembelajaran pendalaman materi, identifikasi masalah, aktivitas, LK, dan rubrik penilaian, eksplorasi penyebab masalah, aktivitas LK, dan rubrik penilaian, penentuan penyebab masalah, aktivitas LK, dan rubrik penilaian, dan terakhir, penilaian program PPG dalam jabatan tahun 2022, yang dimana ini termasuk ke dalam pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pembahasan aktivitas pendalaman materi PPG dalam jabatan yang pertama yaitu gambaran umum PPG dalam jabatan. Nah, bagaimana gambarannya? Ini adalah gambaran beban belajar PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nah, yang pertama ada kegiatan pendalaman materi ya pada mata kuliah pendalaman materi. Di dalamnya terdapat analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Nah, kegiatan ini mata kuliah ini terdiri dari beban belajar 5 SKS, kategorinya berupa tutorial atau berupa kuliah. Nah, yang kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, di mana di sini cenderung kepada desain pembelajaran inovatif sebanyak 3 SKS berupa seminar atau lokakarya. Nah, yang ketiga adalah PPL atau praktik pengalaman lapangan, praktik pembelajaran inovatif. Jadi apa yang sudah kita lakukan di poin 1, 2, kemudian kita praktekkan, dan kegiatan ini ada sebanyak 4 SKS berbentuk kategorinya praktik di lapangan ya di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penguasaan materi sudah dibuktikan ya sebelum ada kegiatan tersebut. Harapannya penguasaan materi sudah dibuktikan sebelum peserta masuk dalam PPG dalam jabatan. Karena itu dalam proses PPG dalam jabatan, peserta PPG dalam jabatan haruslah lebih fokus kepada permasalahan pembelajaran yang mereka temuin di konteks kelas atau dan sekolahnya ya, dan upaya pemecahan masalah tersebut. Jadi memang real berdasarkan data atau fakta yang ada di kelas atau sekolah masing-masing kayak gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, yang pertama ada orientasi tentang guru masa depan, kemudian belajar mandiri atau self-regulate learning, pembelajaran PPG dalam jabatan, kemudian terakhir ada UKM PPG. Nah, keempat kegiatan itu nanti akan dilaksanakan dalam 9 langkah pembelajaran, di mana 9 langkah pembelajaran tersebut, langkah pertama adalah kita identifikasi masalah. Nah, jadi pertama kita kuliah, kita sudah disuruh untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di sekolah atau kelas kita. Langkah yang kedua yaitu eksplorasi penyebab masalahnya, gitu ya. Langkah yang ketiga adalah penentuan penyebab masalah, dan sekarang kita sudah pada titik yang ketiga ini. Masih banyak lagi langkah-langkah yang selanjutnya yang belum kita lewati. Nah, langkah 1, 2, dan 3 ini dia masuk ke dalam pendalaman materi atau analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, atau HOTS gitu ya. Jadi memang kita diajak untuk berpikir bagaimana menganalisis permasalahan-permasalahan apa saja yang kita alami di sekolah maupun di kelas, yang nantinya permasalahan itu kita peroleh dari data-data literatur, data-data wawancara, kemudian angket, mewawancarai pakar gitu ya, kepala sekolah dan sebagainya, sehingga kita dapat sebuah masalah yang nantinya akan kita pecahkan di langkah keempat. Nah, langkah keempat adalah eksplorasi alternatif masalah.
Kemudian langkah kelima, penentuan solusi. Langkah keenam, pembuatan rencana aksi. Dan langkah ketujuh, pembuatan rencana evaluasi. Nah, 4 langkah ini masuk ke dalam pengembangan perangkat pembelajaran desainnya berupa pembelajaran yang inovatif gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu ujian komprehensif, langkah ke-8 ya, langkah ke-8, langkah ke-9 itu praktek lapangan, kemudian kita ujian komprehensif. Nah, nantinya pada langkah ke-8 itu ada pelaksanaan rencana aksi, rencana evaluasi, dan langkah ke-9 refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, kegiatan ini masuk ke dalam praktek pengalaman lapangan atau pengembangan pembelajaran inovatif. Nah, sepanjang ini teman-teman ya yang akan kita lewati sama-sama di alur pelaksanaan di PPG dalam jabatan 2022 nanti. Nah, ini masuk ke yang kedua yaitu langkah dan beban pembelajaran pendalaman materi. Seperti apa? Nah, ini langkah pembelajaran pendalaman materinya ada langkah 1, 2, 3, di mana langkah satunya ada identifikasi masalah, itu selama 3 hari, kemudian 19 jam gitu ya. Kemudian langkah kedua itu ada eksplorasi penyebab masalah selama 6 hari, sebanyak 42 jam. Kemudian langkah ketiga penentuan penyebab masalah selama 3 hari dan sebanyak 19 jam. Jadi kita sudah sampai kepada titik yang langkah ketiga atau 19 jam ini. Nah, teman-teman, langkah pembelajaran pendalaman materi itu ada identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah ini ada pada LK1 titik 1 gitu ya. Kemudian langkah 1.1 itu kita kaitkan dengan LK 1.2 dengan mengeksplor segala permasalahan yang kita hadapi dan kemudian dari beberapa masalah yang sebanyak itu baik yang ada di sekolah atau di kelas kita, maka harus kita kategorikan berdasarkan pertama masalah siswa ya, latar belakang permasalahan siswa di kelas. Kemudian yang kedua ini membangun relasi dengan siswa, ada kategori melakukan disiplin, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi pemanfaat teknologi dalam pembelajaran, kemudian relasi dengan orang tua, bagaimana guru-guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan yang terakhir adalah masalah terkait menjadi tugas guru mendengarkan atau pengalaman mereka saat menjadi guru. Nah, jadi dari segala permasalahan yang sudah kita identifikasi, kemudian kita explore, lalu dari sebanyak itu akan kita ambil kategorinya masuk kategori mana dari A sampai O ini. Itu. Nah, langkah pembelajaran pendalaman materi selanjutnya adalah eksplorasi penyebab masalah gitu ya. Ini cenderung ke ini ada di materi LK 1.2. Nah, eksplorasi penyebab masalah ini apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengeksplorasi atau mengeluarkan ide-ide atau semua sumber yang kita ambil dari literatur, yang kita ambil dari wawancara, kemudian angket dengan siswa, wawancara dengan pakar dan kepala sekolah. Nah, itu akan kita eksplorasi di sini. Kemungkinan penyebab masalahnya apa yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, yang kedua yaitu dalam melakukan eksplorasi itu, penyebab-penyebab masalah tersebut, peserta PPG dan jabatan melakukan riset dengan melakukan kajian literatur gitu ya. Nah, yaitu tadi dengan cara wawancara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, kemudian wawancara kepada pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan atau arahan dosen dan guru pamong gitu ya. Jadi itu langkah yang harus dilakukan pada eksplorasi masalah. Nah, langkah yang ketiga adalah langkah penentuan penyebab masalah. Nah, pada langkah penentuan penyebab masalah ini, setelah mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, maka mahasiswa akan menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks dihadapi guru di kelas atau sekolahnya dan menjelaskan alasannya. Nah, yang kedua, dalam melakukan penentuan penyebab masalah tersebut, peserta PPG dalam jabatan berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamungnya. Instruktur adalah pengajar dalam PPG yang berasal dari praktisi yang punya kemampuan baik sebagai seorang pendidik dan punya pengalaman mengajar di konteks sekolah.
Dan yang ketiga, peserta PPG dalam jabatan mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi, disertai dengan penjelasan tentang kajian atau analisis penentuan penyebab masalah tersebut. Dan yang terakhir, menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Jadi ini ada pada LK 1.3 ya, ya Bapak Ibu ya. Ini dan setiap LK itu saling berhubungan dari LK 1.2, 1.1, 1.2 dan 1.3 itu berhubungan. Jadi Bapak Ibu menurut tipsnya adalah supaya jangan pernah kita mencontoh kerjaan orang lain karena memang apa yang kita identifikasi itu adalah harus real dan sesuai fakta di kelas atau di sekolah kita dan kita lakukan prosesnya dari tahap ke tahap sehingga benar-benar kita mengikuti proses itu mendapatkan gambaran bagaimana cara mengidentifikasi kemudian mencarikan solusi apa yang kita alami atau kita rasakan di sekolah kayak gitu. Nah, nanti akan kita jelaskan secara detail ya bagaimana caranya dari ngisi dari LK.1, 1.2, 1.2, 1.3. Nah, untuk itu saya rasa ini dulu teman-teman dan ini adalah beban pembelajaran pendalaman materi yang akan nanti kita lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.